Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel YouTube Guru SLB bersama Aang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Jangan lupa untuk di subrek, like, dan komplain. Selamat menyaksikan. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif adalah suatu strategi dalam penerapan disiplin di sekolah yang mendorong dan mengarahkan siswa kepada tanggung jawab yang muncul dari kesadaran diri dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan mengarahkan siswa kepada disiplin diri yang dapat membuat siswa menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga motivasi perilaku tersebut akan menjadi pemandu bagi guru dalam menentukan motivasi perilaku apa yang ada pada diri siswa. Jika siswa memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku yang ada pada diri siswa masih berupa motivasi eksternal. Maka dari itu, guru harus berupaya untuk memantik motivasi internal pada diri siswa dengan tujuan agar siswa dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sebaiknya guru menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan dan tidak tepat, karena hukuman dan penghargaan apabila tidak digunakan sesuai porsinya justru akan memantik dan menumbuhkan motivasi eksternal pada diri siswa. Selanjutnya, posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru akan berbuat sesuatu bersama dengan siswa dan mengarahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, karena seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kemudian, seorang manajer harus mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan siswa kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Siswa diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain sehingga akan melahirkan identitas berhasil pada diri siswa. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah nilai-nilai keselamatan, kesehatan, dan kebajikan yang disepakati bersama antara guru dan siswa, dan apabila perlu melibatkan orang tua, sehingga seseorang akan lebih termotivasi dan akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan sekolah atau kelas berisi pernyataan-pernyataan universal yang sederhana, mudah diingat, dan mudah untuk dipahami dengan tujuan agar mudah untuk diterapkan oleh warga sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah proses di mana siswa yang melakukan kesalahan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memulihkan dampak negatif dari tindakannya. Sebagai seorang manajer, guru harus menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan restitusi adalah untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan menjadi orang yang lebih baik lagi, yaitu seorang yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal yang saya yakini merupakan intisari dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang merdeka, pendidikan sosiokultural, dan pendidikan yang berhamba kepada anak. Ketiga hal tersebut dapat terwujud dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Dan untuk menerapkan budaya positif di sekolah, guru dapat menggunakan Ingarso Sung Tolodo, yaitu memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso, yaitu memberi semangat, dan Tutwuri Handayani, yaitu memberi motivasi. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Berpihak kepada murid merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dari nilai dan peran guru penggerak, dan kolaborasi merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Penerapan budaya positif di sekolah akan mensupport dan memperkuat nilai dan peran guru penggerak tersebut dengan tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu berpihak kepada murid. Budaya positif yang mengarah kepada berpihak kepada murid akan terlaksana apabila guru dapat mendorong dan memaksimalkan kolaborasi. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya rumuskan adalah mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang berakhlak mulia, merdeka, mandiri, dan terampil dalam bidang vokasional. Visi tersebut akan terwujud dengan mendorong dan memaksimalkan kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki. Dan kolaborasi merupakan suatu budaya positif yang akan mensupport untuk mewujudkan visi tersebut. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Konsep inti merupakan serangkaian budaya positif yang harus dipahami dan diterapkan oleh seorang guru di sekolah dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, merdeka, dan yang paling utama adalah berpihak kepada murid. Hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia pada materi dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan yang kurang tepat dan berlebihan justru akan memberikan dampak yang kurang baik bagi siswa, dan saya termasuk guru yang cukup sering memberikan penghargaan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa menjadi teman bagi siswa adalah posisi yang tepat untuk memaksimalkan semua potensi yang ada pada diri siswa. Ternyata, menjadi manajer adalah posisi yang lebih tepat untuk memantik semua potensi baik yang ada pada diri siswa. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya cukup sering memberikan hadiah-hadiah kecil seperti coklat ataupun makanan ringan kepada siswa dengan tujuan agar meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Saya cukup sering melakukan modifikasi perilaku kepada siswa yang ternyata konsep dari modifikasi perilaku ini tidak terlalu jauh berbeda dengan segitiga restitusi.
Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat senang dan yakin dengan pemberian hadiah dan modifikasi perilaku yang saya lakukan dapat memaksimalkan semua potensi baik yang ada pada diri siswa. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah semakin kuat hubungan antara saya dan orang tua siswa, karena untuk menerapkan restitusi harus melibatkan orang tua. Kemudian sudah mulai terlihat motivasi intrinsik pada siswa dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Hal yang harus diperbaiki adalah terkait pemberian hadiah dan mengubah posisi kontrol teman menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman. Perasaan saya saat itu adalah senang dan santai, tapi justru malah menciptakan suasana santai yang berlebihan, sehingga memunculkan pikiran pada siswa, tenang saja, kalau kita melakukan salah tidak akan ditegur. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih senang dan tenang, karena yang tadinya siswa memiliki pemikiran tidak apa-apa kalau melakukan kesalahan, sekarang siswa menjadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, baik itu sebuah kebaikan ataupun sebuah kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ada satu teknik yang sering diterapkan oleh guru SLB, yaitu modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini tidak terlalu jauh berbeda dengan restitusi. Persamaannya adalah sama-sama akan mengubah tindakan atau perilaku siswa yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan perbedaannya adalah pada modifikasi perilaku, guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan cara yang dia inginkan dalam memperbaiki kesalahannya. Tetapi guru langsung melakukan intervensi dan treatment tanpa mendiskusikan dengan siswa terlebih dahulu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari adalah bagaimana cara menghilangkan bullying di sekolah, terutama di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Bagaimana sekolah dapat menangani bully dan siswa berkebutuhan khusus yang seperti apa yang dapat diberikan layanan inklusi di sekolah umum. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak.